Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 1 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan Dibelenggu. Ketika Tuhan dibelenggu. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 13. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar untuk melihat bagaimana perlakuan manusia kepada Tuhan yang menciptakan, kepada Tuhan yang mengasihi, dan kepada Tuhan yang ingin menyelamatkan umat manusia di dalam dunia, namun diperlakukan sebaliknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita akan pelajari daripada penangkapan Yesus, khususnya di dalam peristiwa yang terjadi dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai 13. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa dia mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kita tahu dengan jelas bahwa peran imam besar di dalam lingkup orang Yahudi punya peranan besar, punya pengaruh besar. Dan dia bisa kadang-kadang mengendalikan raja-raja yang ada pada waktu itu. Petuahnya, nasihatnya, harapannya itu diikuti. Karena imam besar punya pengaruh kepada orang-orang Yahudi, sehingga pejabat apapun raja yang ada menjadi cukup takut dengan yang namanya imam besar. Dengan demikian, imam besar ini kemudian meminta pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang-orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia, lalu membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada waktu itu menjadi imam besar. Bayangkan, Tuhan yang dibelenggu. Tuhan yang dibelenggu. Pada posisi ini seakan-akan bahwa mereka itu menjadi lebih tinggi daripada Yesus. Karena bukti yang dilakukan, Yesus tidak melakukan perlawanan. Kalau kita belajar bagaimana Yesus melakukan banyak perkara mujizat yang terjadi, bukankah Tuhan bisa melakukan mujizat untuk dirinya sendiri? Kalau dibelenggu dengan kekuatan apapun, maka belenggunya terlepas. Kalau dikepung oleh berbagai banyak prajurit sekalipun, prajuritnya terjatuh, kemudian terkapar. Kalau bisa berbusa-busa, kalau bisa kemudian meninggal semuanya. Bisa tidak Yesus melakukan semuanya itu? Sangat bisa. Sangat menarik. Tatkala Yesus melihat orang lain mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, sakit penyakit, buta, bisu, timpang, sakit, kusta, bahkan mati seperti Lazarus, Tuhan melakukan mujizat buat orang lain. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan buat dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena Yesus taat kepada komitmen dengan dirinya sendiri. Yesus melakukan sebuah perjalanan yang memang sudah direncanakan di dalam Allah Tritunggal, bahwa Yesus akan lahir, kemudian disalibkan, mati. Ini rancangan. Kalau Yesus melakukan mujizat kemudian tidak disalibkan, maka rancangan itu menjadi berubah. Mengapa Yesus melakukan semuanya itu? Karena dengan tujuan. Keinginan untuk membela dirinya menjadi kurang penting, karena yang terpenting daripada apa yang dilakukan Kristus adalah menyelamatkan kita, mengasihi kita, membebaskan kita bukan dari belenggu dalam bentuk besi, tapi dalam belenggu dosa. Pada titik ini kita belajar sahabat seperjalanan. Yesus mengabaikan belenggu yang dilakukan oleh prajurit-prajurit dalam rangka Yesus untuk melepaskan setiap manusia dari belenggu dosa, dari belenggu setan, belenggu iblis. Supaya kita yang terhilang itu didapatkan kembali. Kita yang tersesat kemudian dibawa kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Setiap kita yang sudah terputus hubungan dengan Tuhan, kemudian direkatkan kembali dalam hubungan yang semula memang sudah ada di dalam diri manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus merelakan dirinya dibelenggu agar kita lepas dari belenggu. Tuhan Yesus merelakan dirinya mati di atas kayu salib agar kita tidak mengalami kematian kekal. Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk bermahkota duri
agar setiap kita masing-masing akan diberi mahkota kehidupan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus melewati derita-derita secara fisik, kehausan, berdarah-darah, melewati jalan Via Dolorosa, agar kita semua masing-masing itu berjalan di dalam jalan yang disediakan oleh Kristus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam rangka itulah Yesus melewati Via Dolorosa agar ada jalan yang disediakan oleh Kristus. Kita mendapatkan semua jalan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Pada titik ini, Yesus membiarkan dirinya dibelenggu agar kita terlepas daripada belenggu yang disebutkan tadi, yang dijelaskan tadi. Sahabat seperjalanan, lalu pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam proses firman Allah yang disampaikan kepada kita? Pernahkah kita berbuat yang sama? Kita membelenggu Tuhan. Pernahkah kita sama seperti pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu dia, lalu membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada waktu itu menjadi imam besar. Kita tidak melakukan seperti yang dilakukan mereka, tapi seringkali kita membelenggu Tuhan di dalam rangka bahwa kita seringkali menjadi lebih ngerti dari Tuhan, lebih berkuasa. Kita mau mengatur Tuhan. Sewaktu kita membelenggu Tuhan adalah caranya bagaimana? Yaitu kita hidup tidak mentaati Tuhan. Kita membelenggu Tuhan, "Tuhan jangan atur-atur hidup saya." Kita kemudian meminggirkan Tuhan, "Tuhan, Engkau hanya bisa melakukan perbuatan yang seperti yang saya inginkan. Kalau tidak sesuai dengan yang saya inginkan, jangan atur-atur hidup saya." Kita mencoba untuk membelenggu Tuhan. Itu tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini mari kita belajar bahwa hidup kita itu dikendalikan Tuhan oleh sepasang tangannya yang ajaib. Hidup kita sepenuhnya untuk melepaskan belenggu dari berbagai macam keburukan, dosa, dan perbuatan yang tidak benar, agar kita menjadi orang-orang yang merdeka. Jangan mencoba untuk membelenggu Tuhan dengan berbagai macam cara tindakan yang kita lakukan, tapi kita justru membiarkan diri kita dikendalikan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dengan tangan yang terbuka dan bukan dengan tangan Tuhan yang terbelenggu. Sahabat seperjalanan, kebenaran firman Allah yang kita baca dari waktu ke waktu, sewaktu kita merenungkan dengan baik, kita akan mengalami pertumbuhan, kita akan mengalami sebuah pemahaman yang semakin benar, yang ada di otak kita, nilai hidup yang ada di dalam diri kita, yaitu di dalam nilai-nilai kebenaran firman Allah yang menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang tumbuh. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk membelenggu Tuhan, tetapi biarlah kita memberikan diri kita sendiri yang dikendalikan oleh tangan Tuhan, yang dipimpin oleh tangan Tuhan. Karena semua rancangan yang Tuhan buat adalah untuk kebaikan kita. Rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan kekekalan, rancangan kehidupan dalam kekudusan dan kebenaran. Biarlah semuanya itu boleh menolong kita. Jangan coba-coba untuk membelenggu Tuhan, tapi berikan dirimu untuk dikendalikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.